Mau bisa-bisa lah ada yang bayar perpuluhan sama Pak Pendeta ini. Ya. Mereka terbeban dengan pekerjaan Tuhan supaya banyak yang percaya kepada siapa Tuhan. merasa terbeban dengan pekerjaan Tuhan? Siapa Pak Pendeta? Iya, jemaat supaya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Karena yang di mana? akhir zaman ini banyak yang itu yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, istilahnya mu'alaf, karena mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, kami mualaf karena kami udah tobat menguatkan anak orang. Coba aku sapa dulu ini Andre. Selamat malam Andre. Selamat siang Andre. Ya, Andre. Selamat siang. Kristen Islam. Andre, Kristen Islam. Islam. Oh, ada yang mau disampaikan? Islam. Iya, ada yang mau disampaikan? Enggak mau dengar itu. Pak Yunus saja itu. Gimana? Oke, dibawa dulu ya. Silakan Pak Pendeta mau menyampaikan sesuatu sama jemaatnya. Iya, ya gini, kita itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Dia yang akan datang kemudian yang mengangkat kita. Gitu. Jadi orang yang dalam Tuhan itu pasti akan penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, ya. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan itu lemah lembut, gitu. Tidak ada kebencian, tidak ada seperti itu. Maka dia itu juru selamat. Bagaimana kalau kita tidak percaya dia sebagai Tuhan dan juru selamat? Bagaimana kita mau selamat? Gitu. Jadi di Alkitab itu mengatakan di bawah kolong langit ini hanya dia saja, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan umatnya. Jadi siapa yang yang bisa menyelamatkan umatnya? Hanya Yesus. Jadi gitu. Kalau kita baca juga di dalam Lukas 9, Tuhan itu banyak yang datang mencari dia untuk apa? Mendapat kesembuhan, pemulihan. Itu banyak yang mencari. Lukas 9 itu banyak mengatakan bahwa orang berbondong-bondong mencari Yesus. Begitu. Mencari Yesus. Karena apa? Memang dia pembuat mujizat. Begitu. Nah, ini kalau kita benar-benar tahu siapa Yesus, pasti kita akan menyembah Yesus. Karena apa? Dia juru selamat. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Alkitab katakan bahwa semua manusia itu berdosa. Setiap orang butuh juru selamat. Nah, Yesus telah datang ke dunia menyatakan diri sebagai juru selamat. Pak Jipar, Mbak Ros, ya. Jadi kalau kita tidak percaya, ya Alkitab katakan ya tidak selamat. Iya, percaya Yesus sebagai apa dulu Pak Pendeta? Ya tentu sebagai juru selamat. Kalau tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, ya percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi dia nggak selamat. Nah, yang bilang tidak selamat itu siapa? Lah, buktinya Yesus pada saat dia minta bantuan sama bapaknya nggak dibantu. Iya, karena maunya dia supaya kita selamat. Kesini, Eli lama sabatani katanya. Alaku, mengapa engkau tinggalkan aku? Iya, artinya begini, dia menanggung dosa semua manusia, kayak gitu. Termasuk di mana datanya dia mengandung dosa semua manusia? Saya, dosanya tukang di mana datanya dia mengandung semua dosa manusia, Pak Pendeta? Di mana datanya dia mengandung semua dosa manusia? 1 Petrus 1 ayat 19.
Apa di situ katanya? 1 Petrus 1 ayat 19. Nah, di gini kan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih. Jadi darahnya itu sebagai Saya tanya di mana dia tertulis dalam Bible dia mengandung dosa semua manusia, itu saya tanya. Iya. Di mana datanya dia mengandung semua dosa manusia? Nah, bagi yang percaya, Tep-tep tapi layar, dia telah tep-tep memberikan kasihnya Saya kepada minta data loh, bukan bagi yang percaya. Saya minta data. Nggak cair bro, diberkatilah kau Bang Muhammad, diberkatilah istrimu Bang. Belum anakmu ya Bang. Saya minta data, saya bukan minta percaya atau tidak percaya. Oke. Di mana datanya Yesus menanggung semua dosa manusia? Oke. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dia memberikan hidup kekal kepada kita semua. Waalaikumsalam Bang Muhammad. Pertanyaan saya, di mana datanya Yesus menanggung dosa semua manusia? Ada ini, ada. Yohanes Iya, 3 mana? ayat 16. Iya, di mana situ? Gini kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita ada dalam dunia, dia memberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya apa Pak Pendeta? Di mana datanya Yesus menanggung semua dosa manusia? Nah, karena kasihnya kepada manusia, dia memberikan anaknya itu mati bagi kita. Nah, barang siapa yang percaya kepada anaknya, ini akan peroleh keselamatan. Pertanyaan saya, di mana datanya? Dia percaya sebagai apa? Udahlah, gak dijawab, gue capek juga ngulang-ulangi lagi. Percaya sebagai apa? Ya, harus percaya sebagai Tuhan karena dia memberikan Di situ tidak ada datanya percaya Yesus sebagai Tuhan akan selamat. Gak ada di situ Pak. Gak ada di situ datanya percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan selamat. Gak ada. Udah. Ya. Bible Anda itu bertentangan ya, saling kontradiksi yang Anda bawa. Sementara Yesus mengatakan dia adalah utusan. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17:3, Yesus menyampaikan firman sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17:8. Bahkan Yesus menyuruh kita untuk menyembah Tuhan yang benar. Siapa dia? Yaitu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Bahkan Yesus mengatakan, wahai orang Israel, dengarlah orang Israel bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Ayat-ayat yang saya bawa dari tadi kenapa nggak Bapak bantah? Dari tadi aku membawa ayat, aku dengarkan Anda bicara, tidak satu pun Anda membantah Bible Anda. Omongan saya tadi Anda tidak membantah satu pun. Oke, ini otak waras. Selamat siang Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam ya. Ya. Allah, molap nih. Bisa gantikan saya duhur dulu ya, udah selesai ajan. Bisa kali, enak sama Pak Pendeta nih. Iya, saya jadi Muhammad aja nih. Selamat siang Pak Pendeta Hatirinus. Kita sering ketemu. Ya, selamat siang. Ya, kita sering ketemu. Jadi saya menyambung ya, apa tadi yang dikatakan Bu hostnya Bu Hesti itu betul sekali ya. Karena saya juga mantan Kristen Bapak. Saya keluar dari Kristen karena saya menolak ya doktrin kekristenan. Kenapa? Faktanya memang doktrin kekristenan bertolak belakang dengan isi Bible sendiri. Di Bible saya tidak temukan satu kata pun Yesus mengaku Tuhan dan bahagia. Tapi kemudian mati dan bangkit baru dituhankan Pak. Orang sejamannya pun tidak pernah mentuhankan Yesus Pak. Dia disebut nabi, ya, rasul, utusan Tuhan. Itu banyak berserakan isinya di Bible Pak. Tetapi kenapa doktrin Kristen seperti yang saya alami dulu ya dikatakan Yesus Tuhan?
Bahkan ada lagi yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Kacau balau, Pak. Padahal kalau kita buka di Bible di Matius 12:15 saja, itu perikopnya aja Yesus hamba Tuhan. Kalau dikatakan hamba, Pak, itu pesuruh Bapak. Ya, silakan, Pak. Ya, sekarang Bapak mentuhankan siapa setelah tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Saya mentuhankan siapa? Oke. Tuhan saya sama dengan Tuhan Yesus. Yesus katakan Matius 11:25, aku terima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9-15, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya gitu kan, dan seterusnya. Jadi Bapa itu di surga, Pak. Tidak pernah Bapa itu turun ke bumi. Karena di 1 Tawarik 6:18 sama 2 Raja 8 nomor 27 dikatakan langit berlapis langit tidak akan mampu menampung kedatangan Tuhan, sementara Yesus mampu ditampung bumi. Yang aneh lagi, perut Bunda Maria yang begitu kecil mampu mengandung Tuhan, Bapak. Dia pantas saja mualaf karena memang tidak mengerti tentang Yesus. Loh, Bapak bantah pakai data, jangan serang pribadi, Pak. Saya ini pakar Bible, Bapak. Bapak pasti kalah sama saya. Saya penginjil, Pak. Pasti kalah. Oke. Iya. Bapak dari tadi nggak bantah data saya. Nah, maksudnya saya tanya, sekarang Tuhan yang mana sekarang? Tuhan itu wujud tertinggi yang maha suci, maha kudus sesuai dengan Yesaya 57:15. Ya, Allah Tuhan yang maha kuasa, maha sekarang Tuhan yang mana Bapak percaya, Mbak Otak Waras? Tuhan yang mana? Yang tidak pernah nampak, tidak pernah mati, tidak sama dengan apapun, tidak pernah jadi manusia, tidak pernah inkarnasi. Karena sejatinya inkarnasi Tiffany itu adalah ajaran pagan, Bapak. Jadi Bapak percaya Tuhan yang mana selain Tuhan Yesus, selain Tuhan yang pencipta langit dan bumi? Tuhan yang mana? Jadi gini, Pak. Agama Samawi ya tidak pernah mengajarkan, ya, ajaran para nabi juga tidak pernah mengajarkan Tuhan itu inkarnasi teofani dan Tuhan itu manusia. Tuhan itu lebih dari satu, ya. Orang Yahudi, ya, agama Samawi itu ya ialah Islam, Kristen dan Nasrani. Kalau Kristen, Yahudi, Islam dan Nasrani, ya. Nasrani itu bukan Kristen. Tidak pernah mengajarkan ketiga agama itu Tuhan itu manusia, Tuhan itu inkarnasi. Karena dikatakan di Perjanjian Lama, ya, di Yesaya 57:15, Tuhan itu yang maha tinggi dan yang maha mulia, Bapak. Bukan kemudian Tuhan yang gampang ditabok, diludahi, ditangkap, dicucut lambungnya, dan ditelanjangi dan hingga mati salib. Itu penghinaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan saya adalah Tuhan wujud tertinggi, Sang Pencipta langit dan bumi, jagat raya seisinya. Bayangkan begitu besarnya kuasanya. Sehingga tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia turun ke bumi, hancur bumi ini, Pak. Karena di 2 Tawarik 6:18 dikatakan langit berlapis langit tidak akan mampu menampung kedatanganku. Ini Yesus Tuhan, tapi dia bumi kok mampu menampung Yesus. Anehnya lagi, perut Bunda Maria mampu menampung Yesus. Di mana ketuhanannya? Gitu, Bapak. Oh iya, ya gini Pak Otak Waras ya. Iya, silakan. Jadi gini, supaya Bapak makin hari makin waras ya, Bapak harus tahu Tuhan Yesus itu datang dari mana. Dia datang dari Bapa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia. Bapak juga harus tahu bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat, mendamaikan manusia dengan Bapa. Itu tujuan Yesus datang. Karena manusia pertama yaitu Adam itu telah jatuh ke dalam dosa dan semua manusia berdosa. Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang sempurna. Oke, Pak ya. Di mana ayatnya dikatakan Adam berdosa? Nanti saya bisa buktikan ayatnya Adam tidak berdosa. Di mana ayat itu dikatakan Adam berdosa? Silakan. Jangan banyak-banyak kali. Yuk. Oke, Kejadian 3. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Bacakan. Kejadian 3 ayat 16. Manusia jatuh dalam dosa.
Mana? Kejadian 3, berarti Bapak memang enggak pernah baca Alkitab ya Pak ya? Iya, bacakan, saya nggak temukan di mana katakan Adam berdosa di mana. Ya, saya bacakan dulu ya, manusia jatuh di dalam dosa. Mana? Manusia Di dalam itu manusia perikop itu, Pak. Bibel kuno Pak, tidak ada perikop. Mulai Bapak nih ya. Itu perikop ya. Perikop itu buatan LAI Pak. Saya punya Injil Vatikan, tidak ada perikop. Satu. Ya, jangan ditipu oleh LAI. Tidak ada kata-kata dosa di Adam di isi narasinya. Ya. Parah Bapak pendetanya. Itu perikop. Perikop itu adalah buatan LAI. Di Bibel Eropa, di Bibel kuno, bahkan di Injil Vatikan yang saya pegang saat ini tidak ada perikop. Bahkan ada perikop tidak sesuai dengan isi di dalamnya. Iya, mencet dia. Itu Bapak ya. mana Pak Otak Waras? Ya, sekali lagi saya katakan Bapak ya, itu perikopnya buatan LAI. Bibel kuno, bahkan Bibel di Eropa tidak menggunakan perikop. Ya, perikop itu akal-akalan LAI. Ya, satu. Kedua, bahkan ada perikop yang tidak menggambarkan isi di dalam. Saya temukan itu. Selanjutnya, tidak ada kata-kata dosa dalam isi tulisan di Kejadian 3. Ya, bahkan saya bisa buktikan ada ayat mengatakan Adam tidak berdosa. Selanjutnya, kalau Adam berdosa, berarti batal semua yang dikatakan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, sesuai dengan Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasihnya atas dunia ini sehingga mengaruniakan Tuhan. Oh, dia kasih, kenapa nggak diampuni Bapak? Ini kontradiksi Bapakku. Bapak menghadapi penginjil ya Bapak. Siapa penginjil? Bapak penginjil? Saya penginjil Bapak. Saya pengikut setia Yesus. Penginjilnya? Benar sekali. Dari sinode mana penginjil? Emangnya penginjil mesti pakai sinode Bapak? Penginjil itu adalah kita kan ada di negara hukum. Begini Bapak, penginjil itu artinya adalah orang yang mengabarkan ajaran Yesus. Itu penginjil. Iya. Begitu. Nah, oke, kita kembali ke tema tadi Pak, ya. Di mana di situ isinya dikatakan Adam berdosa. Yang ada adalah engkau jangan makan buah itu, engkau akan mati Bapak, bukan berdosa Bapakku. Oke. Ini kan setelah kan di Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ya sampai dengan berapa kalau dibacakan itu bagus itu supaya kita tahu bahwa manusia pertama tuh jatuh di dalam dosa ya. Tuhan melarang untuk jangan makan buah yang di taman. Mereka melanggar. Nah, orang yang melanggar Tuhan, perintah Tuhan itu disebut berdosa. Ya. Jadi manusia pertama itu Pak, manusia berdosa. Nah, dosa itu menjalar ke semua manusia. Nah, itu ada di Roma 12 kalau tidak salah ya. Roma 10 ayat 12. Pak Yunus, di mana di situ dikatakan ayatnya Adam berdosa Pak? Yang ada ayatnya saya baca Kak, yang saya baca, Adam engkau akan mati kalau makan buah itu Pak, tidak dibilang berdosa. Bahkan ya dari narasi ayat itu Adam mati ya, dan kemudian dia dibuang dari Taman Eden Pak. Itulah konsekuensi dari upah perbuatannya, dan perempuan akan sulit melahirkan. Itu Pak sudah mereka terima. Masa Tuhan Bapak kejam sekali, sudah susah melahirkan, sudah dibuang dari Taman Eden, dan laki-laki akan susah mencari kerja, dibilang lagi berdosa. Itu Tuhan Bapak kejam sekali. Karena di Yohanes 3:6 tadi Bapak bacakan, karena kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggal. Tapi Tuhan itu kasih Pak. Mana ajaran kasih Tuhan? Itu Bapak. Ya, jadi begini Pak, kembali Pak Otak Waras, kita kembali ke konteks ya. Tadi manusia itu kan jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa. Bapak Otak Waras termasuk saya orang berdosa. Nah, orang berdosa ini butuh yang kudus yang harus datang menebus.
Yesus itu yang kudus. Makanya di dalam Roma 5 ayat 12, Adam dan Kristus itu temanya. Di sini dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Begitu, termasuk Desti Maira, itu kan berdosa sama dengan kita. Nah, itu. Jadi kita butuh juru selamat. Bapak paham nggak arti juru selamat, Pak? Juru selamat itu adalah Mesias atau Kristus. Dan juru selamat itu bukan hanya Yesus, Pak. Ya, Musa juga juru selamat, Pak. Orang yang diurai Tuhan. Ya, Yesaya 90, Yohanes 3:34. Siapa yang diutus Tuhan, dialah penyampai firman Tuhan. Jadi Yesus ini juru selamat, oke, kita setuju. Tetapi bukan hanya Yesus juru selamat, Pak. Ya, paham Bapak? Semua nabi Tuhan dikatakan juru selamat. Maka di Yohanes di Ulangan 18:18 ya, aku akan membangkitkan seorang nabi seperti kamu ini. Itu Tuhan berbicara pada Nabi Musa. Nah, ternyata kalau kita buka data itu merujuk di Bible, merujuk ke Yesus. Jadi sama Yesus tingkatnya dengan Adam. Maka di Ibrani 2 dikatakan Yesus lebih tinggi satu tingkat dari Musa dan lebih rendah dari malaikat. Apa baca di Ibrani? Bapakku, semoga Bapak cepat sadar, Pak ya. Oke, tadi kan Bapak katakan Musa juru selamat, ya. Ya. Nah, apakah Musa dan Yesus bisa dikatakan Tuhan? Musa dikatakan Tuhan? Ya, kalau kita bedah keluar 7:1, engkau akan menjadi Allah bagi Firaun dan adikmu Harun akan menjadi nabimu. Jadi gimana tuh, Pak? Berarti selevel dia. Iya. Apakah Musa kita bisa sebut dia Tuhan? Kalau Yesus Bapak Tuhan kan, berarti Bapak nggak adil. Berarti Musa dituhankan, Yohanes dituhankan. Kenapa? Kalau kita bedah Yohanes 1:1 sampai 18 itu, ternyata Yohanes itu adalah utusan Tuhan juga, Pak. Bahkan dia Saya tanya Pak Waras, ya. Bisa ndak Musa disebut Tuhan? Ya bisa juga dong kalau gitu. Nggak adil Bapak kalau hanya Yesus Bapak Tuhan kan. Kenapa? Yohanes juga selainnya Tuhan. Kenapa? Yohanes Pembaptis juga dikatakan malaikat akan mendatangi bapaknya Zakaria, ya, mengatakan engkau akan melahirkan, istrimu akan melahirkan seorang anak yang dipenuhi Roh Kudus. Sama narasi dengan Yesus kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan anak, beri nama dia seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan, dan beri nama dia Yesus. Dia juga dipenuhi Roh Kudus, sama-sama dipenuhi Roh Kudus, Pak. Kenapa hanya Yesus yang Bapak Tuhankan? Kenapa tidak Yohanes Pembaptis? Karena kalau kita baca di Lukas 1:13 sampai dengan Lukas 1:31 sama narasi, Pak. Bahkan lebih cocok Yohanes dituhankan. Kenapa? Dia tidak minum anggur. Anggur itu alkohol ya. Dia Oke. Begini Pak Otak Waras. Pak, di Sebentar Pak Yunus, sebentar ya, 1 menit aja. Khusus saudaraku yang di bawah, tolong ada log orange, dikirim log orange di tab layar ya. Di tab layar biar kuat Komal ini, dan jangan lupa juga di follow YouTube Setama TV Naga Laut ya, Setama TV Naga Laut. Lanjut Pak Yunus. Iya, makasih Pak Setama. Jadi gini Pak Otak Waras. Ada berapa Mesias di Alkitab? Oke, ya. Saya baca sedikit ya. Sebutan Mesias berasal dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh atau masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan. Bayangkan Pak, Mesias itu artinya wakil Tuhan. Kau dengan Tuhan Yahudi sama atau tidak? Makanya ke situ larinya. Orang Yahudi Bang menyembah Yahweh. Makanya aku tanya sama kau, yang membunuh Yesus siapa, kita buktikan. Kemanusiaan Yesus yang mereka Gak ada kemanusiaan. Kau tadi mengatakan Tuhan kau dengan Tuhan Yahudi sama. Kita buktikan. Memang sama Dengan Yahweh. kita buktikan dengan pertanyaanku, siapa yang membunuh Yesus? Siapa? Buktinya Bang, kami menerima kitab Siapa Yahudi yang satunya. membunuh Yesus? Kita Kalau buktikan. Abang tidak Tuhan kau dengan Tuhan kau babi. Anjing, babi. Kau coba aja. Tolol kali anjing. Tolol anjing bapak-bapak teh.
Ditanya Kau apa nampak yang kali dijawab? orang nias kau, nampak kali orang nias kau kayak gini. Pas kau, orang nias kau, nampak kali, longor kali kau. Nampak kali nias kau. Jangan kau nampakkan kali nias kau tuh longor. Bodoh kali kau. Bodoh. Kebanyakan lompat batu kau, jadi bodoh kau. Kalau lompat batu, bodoh kau ini. Ditanya apa lain jawabnya, apa ditanya lain jawab. Makanya kau kurang-kurangin lompat batu kau itu, jadi bodoh kau. Nampak Nggak kali nias bisa kau kau tuh. jawabkan bang. Udah Aku tanya kabul, sama Bang. kau, Udah yang kabul, membunuh Bang. Yesus siapa? Kenapa pembahasannya Kita kematian buktikan Yesus? tadi kau mengatakan Tuhan kau dengan Tuhan Yahudi sama. Makanya aku buktikan Sama. dengan pertanyaan aku Namanya itu. Nama keagungannya Yahweh. Enggak usah nama keagungan. Siapa yang membunuh Yesus? Kenapa membahas Yesus? Siapa Kenapa yang kau membahas? berani kau? Aduh. Ya, kenapa ketakutan? Jangan sampai kau ke situ dengar ya bahasanya? jangan kau nampakan kali nias kau itu longor. Jangan bodoh kau, malu kau sama nias lain. Nggak ada urusanmu. Enggak ada urusan lain. Malu nias lain menonton sini nias lain gara-gara bodoh kau. Apa yang ditanya lain dijawab. Justru kau yang malu bang. Kau yang malu. Aku bertanya sama kau nggak nyambung. Siapa yang membunuh Yesus siapa? Yang membunuh Yesus siapa? Abang mengatakan Tuhannya berbeda Yang kan? membunuh Yesus siapa? Kenapa pembahasannya ke Yesus? Yang membunuh Yesus siapa? Fokus. Pertanyaannya siapa yang membunuh Yesus? Udah jawab aja apa siapa? Kenapa pembahasannya ke situ bang? Yang membunuh Babi. Yesus siapa? Loh, kenapa pembahasan ke situ? Kita tahu tadi pembahasan kita Tuhan. Yang membunuh Yesus siapa? Buktinya bang, kami bersama dengan Yang Tuhan. membunuh Yesus siapa? Kami menerima kitab Yahudi 100%. Maling, pencuri, nggak tahu Nggak ada diri. yang diubah. Nggak ada Nggak yang tahu dicuri. diuntung kau. Loh, Tuhan yang benar itu di Israel bang. Kau dengar kau ya. Kalau Karena kau menerima kukatakan kitab. Tuhan gini, monyet. Babi. Kalau kukatakan sama kau, Tuhan kau dengan Tuhanku sama, terima nggak kau? Terima nggak kau? Kukatakan gitu. Terima nggak kau? Hah? Murid-murid Yesus, murid-murid Kutanya Yesus kau, yang apabila Yesus aku mengatakan sama kau, Tuhanku dan Tuhanmu sama, terima nggak kau? jelas berbeda bang. Marah nggak kau? Begitu juga Yahudi. Ketika kau mengatakan Tuhanmu dengan Tuhan Yahudi, orang Yahudi marah sama kau, bodoh. Tidak marah. Bahkan Kepala bapak kau, itulah bodoh kau tuh. Kita mereka Tidak kami marah, kau terima. bilang enak aja kau. Tuhan Kita Yahudi baru itu tidak terima. manusia, longor. Kitab Yahudi kami terima nggak ada masalah. Bukan kitab, Tuhannya Yahudi tidak manusia. Loh, buktinya mereka Tuhan nggak manusia menolak kami. Kitabnya kami Tuhan ambil. Yahudi Esa, bukan tiga. Tuhan Yahudi juga. tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tuhan kau bisa dilihat. Allah yang Esa itu Yahweh bang. Nggak ada banyak kali ala bapak, ala anak, ala majang lagi kau tambah lagi tuh, ala pukimah kau lah memang banyak kali kayak Abang kau. kan nggak menerima kitab Yahudi kan? Memang nggak terima. Sekarang kita buktikan Ya, kitab mana yang justru benar. itu. Justru abang yang berbeda kalau kami orang Ya Kristen makanya menerima kitab kau tadi Yahudi. mengatakan Tuhan kau dengan Tuhan Yahudi sama nggak? Menyembah Yahweh Sama nggak Tuhan kau dengan Tuhan Yahudi? Sama. Sama Yahweh yang menyembah Sama, oke. Yahweh. Tuhan kau siapa namanya? Tuhan kau siapa namanya? Yahweh itu Yesus Masia. Siapa nama Tuhan kau? Yahweh itu kami menyembah. Bukan Yesus ya, bukan Yesus ya. Bukan. Yesus Bukan ya? Masia itu kan bahasa Indonesia. Yesus Masia kan bahasa Ibrani. Kepala bapak kau bahasa Kepala Indonesia. bapak kau di mana anjing? Yahweh, Bahasa Yesus, Indonesianya Yesus. Yesus, kepala bapak Kristus itu kau. bahasa Indonesia. Yesus bahasa Indonesia, cempak kau bahasa Kalau Indonesia. bahasa Ibrani Yesus Masia. Mon, bukakan translate tadi, Mon. Bukakan translate. Nah, nih. Tujuan translate. Besarkan bang. Jangan Jadi translate bukti kau. ya, Kau Bang. tengok. Diam dulu. Kau tengok nih translate-nya. Jangan kepedean kali kau. Diterjemahkan menjadi Yesus enggak? Yahweh. Kau baca itu. Nih baca longmer nih. Kepedean kali kau. Tuhan orang kau panggil tuh. Nih ini Yahweh. Terjemahkan. Nah diterjemahkan nih dari Ibrani Yahweh. Bahasa Indonesianya apa? Ada Tetap Yesus. Yahweh. Mana ada jadi Yesus? Coba Mon, di atas dulu, yang atas kau buat Yesus, Y-E spasi S-U-S dari Latin. Oke. Ya oke Yesus. Spasi. Nih. Terus bahasa Ibraninya ya. Enggak, bukan. Dari Latin ke Indonesia. Oh dari Ibrani. Dari Latin. Mana nggak ada Latin. Yang Ibrani itu ganti Latin. Oke bentar Latin. Ibrani. Y-E spasi S-U-S. Y-E Spasi spasi S-U-S. S. Oh Yesus gini. Nah dari Latin ke Ibrani. Indonesia, dari Latin ke Oke, Indonesia. Oke nih. Enggak sekolah nih kayaknya anjing orang ini. Si anjing ini. Bukan gitu. Jangan, itu spasi semua. Y-E coba ulang.
YE-nya sambung. YE sambung. Jangan dipastikan. Ketika itu YE spasi baru susnya jangan. Enggak, itu susnya gabung juga. Susnya gabung sama, deketin. Susnya jangan spasi. Oke. I know. Gini. Ya, apa itu? Bukan itu. Kok apanya? Kok mana? Bukan lah, kok Latin. Ya, ini Latin. Itu include Latin aja. Enggak. Itu spasi kok nggak ada spasi. Itu nggak ada spasi. Susnya juga ada spasi. Susnya ada spasi. Kayak gitu di bawah tuh, kayak Pandawa las itu. Iya gitu, teman juga. Cuman ini Latinnya nggak ada lagi, Latinnya yang ada itu. Tapi intinya Bang, Yesus tuh kalau dari nggak ada. Ibrani adanya. Nah, gini kan kalau dari Ibrani Yesus nggak jadi kamusus tuh jadinya. Itu bukan. Nah, dari Ibrani ke Indonesia ya kan? Kok Google Translate tuh? Iya, Google Translate. Coba sama Abang. Google Translate. Ini Google Translate. YHWH nulisnya gimana sih Bang? YHWH kayak gitulah. Latin tadi itu Grek. Latin itu Grek Latin Indonesia. Itu Google Translate kau buka? Adanya tapi nggak ada Bang Ibrani Latin. Adanya tadi Latin yang itu. Inuktug Latin. Nggak ada. Ibrani, Iban. Kenapa di-mute Bang? Udah jelas kok kan? YHWH diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap YHWH, bukan Yesus. Dari mana kau katakan YHWH itu adalah Yesus? Ngarang aja kau. Yesus Kristus itu kan bahasa Indonesianya Bang. Aduh, tadi kan udah ditunjukkan YHWH bahasa Indonesianya dari mana Yesus ke kepala otak kau tuh memang. Makanya tunjukkan aja Yesus tuh. Masa nggak bisa mendapat mon? YE spasi Yesus. Coba tunjuk aku dua handphone. Apa artinya Yesus Masia? Abang tahu apa artinya Yesus Masia? Abang tahu? Kalau bapak kau nih. Abang tahu apa artinya Yesus Masia? Apa artinya? Berarti abang nggak tahu. Makanya di situ abang. Kamu nggak punya ilmu taunya. Si anjing. Dapat mon? Kenapa jadi Bang Blender yang nggak punya ilmu? Loh, masa Yesus Masia nggak tahu? Aduh. Ini kan. Bukan. Jangan langsung ketik aja translate Latin ke Indonesia itu mon. Jangan buka link mon. Langsung aja ketik translate Latin ke Indonesia. Jangan buka link. Oke, Latin. Nah, abang tadi sudah mengakui bahwa perbedaannya dari kitab, ya. Jadi orang Kristen spasi SUS kan, gini kan. Orang Kristen menerima sepenuhnya kitab Yahudi Bang. Itu kan Bang, gitu. Ya terus. Ya Latin ke Indonesia mah gini, nggak ada lagi. Ini dari Latin. Naik Bang Kusuma, naik Bang Kusuma. Naik, minta permintaan. Ya udah naik, coba gimana? Ini dari Latin ke ini Yesus ya, kamusus. Naik. Nah, tunjukkan. Harus pakai laptop mungkin. Mana Bang Kusuma? Bentar. Buka dulu. Pede kali kau Tuhan kau. Udah dibilang manggilnya Semang itu katanya. Nih. Aku kan Google nih. Google. Di Yesus. Sebut ya. Ya. Mana? Ini kan? Ya. Yesus. Kamu babi. Di mana apa tuh? Kamu babi katanya tuh,
Woi, kau tengok tu. Apa itu? Woi, kau tengok tu Yesus apa itu artinya? Woi, kau baca tu, woi Longor. Kau baca. Kau baca tu. Kau baca tu apa arti tu? Woi, kau baca tu. Apa arti tu? Kau baca, woi. Tu, buka. Kamu babi. Dengar itu kan? Tengok tu. Tengok tu. Kamu babi. Tengok tu. Babi gitu ya. Itu coba ya, bukan aku. Tapi kalau tadi coba Bang Kusuma, tapi yang Yesus itu dirubah menjadi Jesu. Jesu disatukan, coba. Jadinya apa? Tengok. Coba ketik. Jesu. Apa jadinya? Kemana? Latin. Jesu tadi yang Latin tadi dibuat Jesu. Jadinya apa? Itu ya betul dah. Apa jadinya? Ini. Iya betul. Yesus. Kan benar kan? Selesai. Yesus. Tapi kalau Yesus jadi apa? Kamu babi. Kamu babi. Elpran. Macet kok kan, macet kan, tengok tuh. Pakai, coba Bang Kusuma buatkan lagi tadi, dibuat lagi translate, biarkan Google yang ngomong, coba. Biarkan Google yang ngomong. Coba. Yesus. Keliru. Salah pencet. Kamu babi. Ulang lagi, 5 kali. Yesus. Kamu babi. Yesus. Kamu babi. Itu dia. Itu. Google tuh. Lagi. Yesus. Kamu babi. Itulah Tuhan kau. Itu Tuhan kau tuh. Udah tahu kan? Itulah Tuhan kau. Kau makan itu Tuhan kau. Kau pikir apa nggak kena maki kau sama Yahudi? Kepala bapak kau Tuanku babi gitu. Enak aja tuannya babi. Sorry lah ya dimaki Yahudi lah. Gila kau. Mau kau sama-samakan pula lagi ngarang aja kau. Tahu Yahudi nggak dimakinya? Kena pelanggaran. Kena pelanggaran tuh. Dibuka mute-nya elep. Sejak kapan tuh elep? Anjing ngeri kali ya. Kenapa translate-nya kayak gitu ya? Macet kau kan? Macet kau. Ninggal. Sok kau, mencret kau. Lari kau, lari. Kemana dia? Lari, tangkap. Kok bisa lari? Kenapa nggak diikat dulu? Aduh diikat dulu maunya mati kau kan. Kadinda selalu kayak gini Kadinda. Berserah kau, mencret. Sok-sokan kau. Kabur kau kan. Sok paten kau menyamakan. Itulah kau Tuhan kau makan itu. Maki. Enak saja kau bilang Tuanku babi. Kau lah Tuanku babi. Kalau kalian nggak punya otak memang. Kalau kalian nggak punya otak memang nggak ada akal. Makanya kalau kalian di mayat itu kepala kalian kosong semua. Kayak gitulah memang kosong kepala kalian. Diturunkan kepala bapak kau, diturunkan Henry ya. Kau maju kau. Naik kau ke atas, pejambak kau. Jangan kau mewakilin. Kau Henry mewakilin, kau bantu. Jangan kau kau bantu Henry. Mana kau? Punya Tuhan kau kayak gitu. Ujambak kau. Naik kau Henry. Naik kau Henry. Lengor. Tapi teman baru tahu ya Bang ya, Yesus itu jadi babi ya. Kenapa ya? Ya iyalah, memang iyalah. Makanya dari mana datangnya Yesus itu? Dari mana? Nama dia Yesuah Amasiah. Kalau Yesus tadi kan Yesuah Amasiah jadikan Yesus.
Tapi ketika kalau ditranslate Yesuah jadi Yesus. Yesus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia kamu babi. Coba. Yesuah Amasya ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus. Tapi Yesus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia jadi B2. Nah, itu gila enggak? Itulah Tuhan orang tuh. Tuhan orang tuh gitulah. Itulah Tuhan orang tuh kan, betul kan? Itu Google yang ngomong ya, bukan kita ya. Google yang ngomong. Google Translate bukan kita, bos. Nah, itulah kalian kau Tuhan kan. Nah, makanya kalau kalian diskusi macam congol, kayak babi lah, pas. Ternyata Tuhan Oten babi. Pede kau? Kau pikir nggak kena maki kau? Ukimak kau, Oten, tahu diri kau. Kau sama-samakan pula Tuhan kami dengan Tuhan kau. Tuhan kau babi, Tuhan kami bukan. Enak aja kau Tuhan kau babi. Makanya kalian bangga kali makan babi itu, kalian makan babi itu. Kalian tangkaplah Google Translate itu, tangkap. Kalian tangkap Google Translate itu, kalian laporkan Google Translate itu, lapor. Penistaan itu bilang sama Google Translate itu, laporkan dia penistaan itu, bilang penistaan. Bilang, kalian tangkap tuh, laporkan tuh Google Translate tuh, lapor. Coba yang ngomong tadi laporkan. Buan tuh, laporkan itu Google Translate itu, biar tahu kalian sok keras kau. Data-data pamungkas kami banyak untuk menjatuhkan kalian, banyak kali. Tapi kalian jangan sok hebat ya, tahu diri. Banyak, makanya kalian itu sampah, penumpang gelap. Comot sana, comot sini. Tuhan Yahudi kalian comot, Tuhan kami kalian pakai. Kalau kau mengatakan Tuhan Yahudi, YHWH Tuhan kau, oke. Terus Allah juga Tuhan kami, kau ambil juga. Jadi semananya kau nih? Berarti Glenn, kalau setiap mereka makan babi, makan Tuhan. Makan Tuhan. Tuhan kau pakai. Si pakai Tuhannya. Makanya. Tapi sayangnya mereka udah sempat pulang dari gereja bayar puluhan ini. Dari pagi tadi maunya ini ditunjukkan data ini. Jadi sehingga mereka tidak berangkat ke gereja. Kan kasihan dong. Uang mereka udah bayar perpuluhan. Ternyata dilihatnya itu Yesus itu artinya kamu babi. Astagfirullah. Nah coba. Kamu babi kan? Itulah babi Tuhan mereka. Mau kalian makan babi? Makan Tuhan kalian. Bangga lah kalian makan babi itu. Yohanes 6:53-54. Inilah dagingku. Babi itulah Tuhan kalian tuh. Babi itulah Tuhan kalian. Berseret kalian kan. Makanya jangan sok-sokan kalian. Itu Google tuh lah geruduk Google. Penghujat tuh. Google Translate tuh menghujat tuh. Laporkan dia tuh. Laporkan. Penistaan tuh. Lapor Google Translate tuh. Dibilang teman babi. Dia nggak lapor Google tuh. Lapor. Pakai headset, kalau nggak dari pendengar Oten pegak cemana dia. Aduh, ditumbangkan kurasa gereja. Oten makan Tuhan ya, bangga kali orang makan babi. Makan Tuhan ya, bangga kali orang makan Tuhan ya, betul. Ten, lapor ke Google, lapor. Penistaan tuh Google Translate tuh. Penistaan. Besok kalau kita jumpa babi tuh. Tuhan Oten, selamat pagi. Kita bilang ya kan, Tuhan Ten, selamat pagi. Kalau jumpa babi kita jalan, Tuhan Oten, siang Tuhan Oten, bilang ya kan. Kalau kita jumpa babi di jalan, kita tinggal panggil aja, Tuhan Oten, apa kabar? Bilang gitu dia. Ya, gitu aja kita besok kalau jumpa. Ya, paham Glenn? Paham Ten? Biar macet Glenn, nggak ada guna. Itu data bos, itu data. Mana pula kau mengatakan kayak gitu Tuhan kau sama. Itulah pandai-pandai. Inilah kau nggak tahu diri kan. Kau pakai Tuhannya Yahudi, kau pakai Tuhannya kami Allah. Dua Tuhan kau curi. Kepala otak kau tuh. Pede kau kenapa? Tuhan kau yang mana sebenarnya? Kau pakai nama Tuhannya Yahudi, kau pakai nama Tuhannya kami. Yang kau sembah Yesus. Nggak saja kau. Kau pikir Tuhan kau banyak kali namanya macam tersangka. Tuhan kau betul-betul tersangka lah. Tuhan kau memang betul tersangka, pas. Hanya tersangka dan terdakwalah menggunakan nama-nama alias. Pergi kau ke kantor lurah, kantor kecamatan, Dukcapil. Ketika kau membuat KTP, pernahkah
pegawai Dukcapil itu atau kelurahan bertanya sama kau, nama kau Blender, ada nggak ditanya alias apa? Ada nggak ditanya aliasnya? Pernah nanya alias, namanya siapa? Blender, dah. Tapi kalau kau ke kantor polisi di BAP, siapa nama kau? Blender, alias apa katanya? Pasti tanya tuh, nah alias apa katanya? Ya kan? Alias apa? Blender, alias Blender, alias Blender, kan gitu ada aliasnya kan? Jadi Tuhan kau macam tersangka. Yesus, alias Theos, alias Firman, alias Emmanuel, alias apa lagi? Coba alias, banyak alias macam tersangka. Macam tersangka banyak kali nama Tuhanmu. Alias apa lagi? Banyak kali. Alias Adonai, alias Elohim. Alias semua. Alias Walias, alias salah Bapa, alias anak-anak, alias salah Majang, alias Roh Kudus. Banyak kali aliasnya. Pas macam tersangka, terdakwa, atau enggak? Betul memang. Tersangka memang Tuhanmu. Yang punya keledai mencari-cari Tuhanmu sampai sekarang ini. Yang punya keledai. Beritahu kalian. Yang punya keledai nyari-nyari. Ya, makanya nyamar-nyamar ganti-ganti nama. Nyamar-nyamar iya. Iya. Ganti nama. Belum lagi pacong lagi, uang salib pacong, belum lagi. Makanya bingung Acong itu. Yang mana sekarang ini? Yesus kah? Roh Kudus kah? Walias kah? Makanya. Kamu babi kah? Betul, kamu babi. Begitu jumpa Yesus, aku bukan Yesus, namaku Firman. Oh, mananya betul? Iya. Begitu jumpa Firman, katanya, oh dia sekarang jadi Firman. Begitu, kok Firman itu kan yang salib? Oh bukan, namaku Immanuel, katanya. Iya mak, banyak kali. Cuman mau ketangkap. Baru Allah Majang. Allah Majang, hancur aku, pening pacong. Bapak, ala anak, ala Majang. Hancur piringku. Enggak saja. Itu oten tadi kan. Coba pura-pura baik kan. Pura-pura baik pertama tuh kan nak masuk kan. Pura-pura baik kan. Ilmu oten lah macam enggak tahu aja aku tadi kita ya. Kalau mak udah tahu orang muda mencari kebenaran, dia mencari kebenaran kepala otak mencari kebenaran kayak gitu. Pura-pura baik. Naik ke komalku takut kena gas duluan, makanya pura-pura baik tadi dia. Biar supaya enggak digas. Jantungan dia masuk ke komalku, dia jantungan tuh. Dia masuk ke komal dia jantungan. Makanya begitu tadi naik dia pura-pura dia baik, ya kan? Seolah-olah cari kebenaran. Tengok ujungnya, tengok ujungnya kayak gini. Setel aja modus itu karena tahu dia komal aku nih, jantungan bos. Komal ini, komal terserambur oten, ya kan? Naiknya bahkan dia mau milih pula aku tuh, mau milih tadi award, aku pula mau dipilihnya, coba bayangkan. Ilmunya, mau dipilihnya. Bang Blender mana? Aku mau milih juga, katanya mau vote katanya. Mau dipilihnya pula aku lagi, aduh, ngarang aja. Sok-sok ilmu pura-pura baik. Mau dipilihnya pula aku tadi. Masuk dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mencari siapa? Assalamualaikum. Mencari siapa? Waalaikumsalam. Ya, mau cari siapa anda? Mateus saya ini. Ya debat kita, debat. Debat yuk. Ya. Debat. Ini saya punya ini Blender punya ini. Blender di sini. Blender siapa Blender? Siapa Blender? Bukan Blender ini. Siapa itu Blender? Oh, saya kira Blender. Siapa itu guru? Siapa Blender? Blender itu siapa? Siapa guru? Bukan guru. Dia. Guru Matius. Ya. Sok keras sekali dia tuh. Panggil dia biar aku hajar di sini. Tidak, saya mau tanya, ini Blender punya tempat TikTok ini, udah punya di sini. Ini Mikana. Itu Mikana di atas tuh, baju merah tuh. Tidak salah saya ini, Blender di sini ini. Itu Mikana. Halo. Halo Bang Matius. Halo Bang. Bang Matius, apa kabar Abang? Ya. Assalamualaikum. Baik, saya baik-baik saja. Bang Matius. Sehat Abang? Lagi pusing. Pusing? Abang gak kenal dengan aku Bang? Siapa ini ya? Wak Munah.
Oh, Amuna. Wak Muna, Bang. Orang ini orang Sumatera itu Medan, Sumatera Medan itu kan. Wak Muna ini yang nyuci pakaiannya Bunda Maria dulu waktu Bunda Maria lagi hamil, nyuci gosok. Oh. Tahu? Oh, itu. Saya selupa. Iya, yang rambut saya sepantat itu Bang loh. Rambut saya kan panjangnya sepantat. Oh, yang itu, yang lalu itu bicara sama saya. Iya. Mana sih abang ini amat lupa. Oh iya, betul. Yang rambut saya sepantat itu loh Bang. Yang saya berbicara baru ada Mikana itu baru. Iya Bang. Abang gimana? Bagaimana kabar? Sehat? Baik Bang, sehat Bang. Soal itu. Abang gimana? Musim angin jadi musim angin, musim dingin jadi sering lupa. Oh, musim angin berarti abang masuk angin dong. Sadiki, memang ini pusing ini. Biar saya abang pijat, abang kusuk sama abang pijat, mau? Tidak usah. Gimana sih abang? Capek. Iya, biar saya abang pijat. Urut sama saya. Iya, saya urut abang, mau? Datang di bengkel sini. Aduh, nanti saya urut abang nanti gelisah. Nanti abang urut. Saya tunggu. Nanti saya abang urut nanti saya urut nanti abang. Nanti gimana? Abang buka celana juga lah kalau gitu. Nanti abang tutup pintu. Ada tempat di sini di bengkel ada kamar. Oh, tutup pintu di kamar. Nanti abang buka baju. Buka baju, buka celana. Ya, malu lah Bang. Gimana sih? Mbak urut mau buka celana. Mbak urut buka baju. Buka celana juga loh Bang urutnya. Masa mau buka celana? Mbak urut itu buka baju, celana tidak. Celana juga Bang. Soalnya cerita ini begini. Pantatnya diurut juga nanti. Soalnya ini begini nih. Iya Bang, pantatnya diurut loh Bang. Suaminya tidak marah ya? Suaminya tidak marah? Enggak, saya masih sendiri, saya single Bang. Janda punya anak 1. Wow, Mamma Mia, memang So kelas berapa anaknya itu? Gimana Bang? Sebesar kamu punya anak, sebesar? Umurnya, anak saya umur 5 tahun Bang. Oh, boleh tuh. Iya. Anaknya usia 53 tahun. Saya ini masih bujang. Oh, masih bujang. Ya udah lah Bang, nanti saya urut abang. Tapi kalau urut sama saya buka celana juga loh Bang. Bukan buka baju aja, celananya buka. Kenapa mau buka celana? Tidak bisa itu Iya lah Bang. Iya Bang, karena saya nanti urut ini depan nama ini. Pantatnya juga nanti diurut Bang, pantatnya. So bukan Mbak urut ini. Pantatnya juga diurut Bang. Abang masuk angin kan dari pantat. Aduh, bahaya nih. Pas saya ke kampung sini mau ditangkap kalau cewek dan cowok mau dua-dua di dalam rumah dia kasih kawin. Tangkap bahaya. Tapi saya urut abang loh, bukan kawin. Saya urut abang loh, bukan kawin loh. Tadi bilang buka celana ini so apa dalam bengkel? Iya buka. So orang-orang lihat, buka. Bang, karena diurut itu Bang, saya biasanya mengurut dari kaki, pantat hingga badan. Makanya celananya dibuka Bang. Bahaya ini kau begini ini. Bahaya ini. Jadi gimana? Saya urutnya gitu Bang. Mau bayar itu tidak bayar mahal, bayar mahal itu mau urut. Murah Bang, 10.000 aja, 10.000. Boleh itu, saya punya simpan duit memang hari-hari 10.000. 10.000. Boleh. Saya punya badan ini sakit-sakit, masuk angin. Iya, tapi nanti celana Abang buka ya, celana ya. Celana Abang buka, sempak Abang juga buka ya. Nanti mau cerita di sini. Iya. Nanti mau berbicara itu jangan di sini, orang dengar-dengar. Iya, orang dengar. Iya, celana dalamnya juga buka Bang. Dia semua bilang-bilang orang. Celana dalamnya juga buka ya Bang. Bang, celana dalam Abang nanti buka ya Bang. Ya Bang.